Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut memantau pelaksanaan ujian sekolah di SD Mendo, Desa Golomendo, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai pada 10 Mei 2022. Kepala SDI Mendo Yosefina Melita Dimung dalam keterangan persnya mengatakan ujian berjalan dengan baik walaupun terkadang terkendala jaringan. Lebih lanjut, dia menjelaskan pelaksanaan ujian sekolah dilaksanakan dengan mode online dalam bentuk Google Form dengan memanfaatkan dana BOS afirmasi tahun 2020 untuk pengadaan tablet Android. Termasuk juga lanjutnya kendala pada saat pelaksanaan KBM secara keseluruhan dengan keberadaan gedung sekolah yang tidak memadai. Namun kata dia tahun 2022 ini SD Mendo mendapat bantuan dari pemerintah. Dia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Wakil Bupati Manggarai Heri Ngabut yang telah memberikan motivasi bagi peserta ujian dan juga para guru di lembaga pendidikan tersebut. Jadi karena ujian kami ini menggunakan mode online, dari persiapan tentu saja yang pertama itu kami siapkan perangkat dulu. Jadi karena kami sudah ada perangkatnya kemarin dapat bantuan BOS afirmasi tahun 2020. Jadi kami untuk perangkatnya kami sudah siap, sehingga yang kami siapkan itu dia punya pulsa. Jadi untuk jaringan kami pakai modem Orbit, bagus untuk tangkap jaringan dibandingkan pakai hotspot dari HP. Jadi kami pakai dua modem untuk dua ruangan. Kemudian anak-anak juga kami latih selama ini. Di Mendo juga kami ada ekstrakurikuler tuh, selain pramuka kami tambah dengan TIK. Jadi di sini anak-anak itu dilatih bagaimana mengoperasikan Android juga laptop. Hari ini sedikit kendala, tapi bisa diatasi. Berapa jumlah pesertanya? 22 siswa. Kalau KBM secara keseluruhan di sini Bu, apa yang masih kendalanya? Mungkin dari segi gedung atau apa? Ya, memang gedung yang selama ini agak kendala karena dia punya keadaan gedungnya, tapi ini sekarang sedang dalam proses mau rehab gedung. Ya. Dan juga dengan waktu pembelajaran selama ini karena dibatasi oleh pandemi, jadi itu mungkin kendalanya selama ini. Terkait dengan kunjungan Pak Wakil hari ini, apa tanggapannya? Tentu saja kami berbangga sekali karena memang luar biasa bahwa Bapak Wakil Bupati mau mengunjungi kami di sini. Jadi selama bertahun-tahun selama ini saya baru dapat kunjungan, dari saya sangat merasa berbangga dan senang atas kunjungan Bapak Wakil Bupati hari ini. Kepala Dinas Pendidikan Franciscus Gero dalam sesi bincang-bincang dengan para guru menyampaikan agar jadilah seorang guru yang bisa menjadi teladan bagi para siswa. Lebih lanjut, Kadif Frans juga meminta agar menjalankan tugas sebaik-baiknya. Bangun komunikasi yang baik antara sesama atau dengan pihak-pihak lain dengan mengedepankan etika dan kerja kolaborasi. Beberapa yang mau kami sampaikan, pertama, sebagai guru, sebagai pendidik, tunjukkan bahwa kita itu pantas digugu, pantas ditiru, bagaimana menjaga kehormatan kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, karena kita tidak hanya mengurus diri kita sendiri, kita juga ASN, bagian dari pemerintah. Dalam hal ini kinerja-kinerja kita menjadi indikator keberhasilan secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Manggarai. Yang berikut saya minta kepada teman-teman yang tidak puas kalau ada hal-hal yang kurang pas menurut ukuran-ukuran kita, dikomunikasikan dengan baik. Saya selaku stafnya Bapak Wakil Bupati, Pak Bupati sudah sampaikan pintu ruangan saya tidak pernah tutup untuk komunikasi-komunikasi demi perbaikan pendidikan kita ke depan. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut mengatakan baik buruknya sebuah lembaga pendidikan tergantung sumber daya manusia para pengelolanya, mulai dari kepala sekolah hingga para guru. Kalau SDM-nya bagus berarti pendidikan akan maju, tetapi kalau mengalami kemunduran perlu ada evaluasi. Evaluasi berkelanjutan, kata dia, dengan pendekatan akademis penting dilakukan untuk dapat memetakan persoalan pendidikan yang harapannya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi pembangunan di bidang sumber daya manusia. Wabub Heri Ngabut juga menyinggung terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dia meminta agar pengelolaannya dapat dilakukan secara transparan
dengan melibatkan semua pihak di lingkungan sekolah. Oleh karena itu untuk memastikan mutu itu ada atau tidak, harus ada ukurannya. Harus ada ukuran secara normatif, secara akademik, maka memang mutu kita mulai bagus. Kan mulai bagus, kita juga bisa temukan jawabannya. Mengapa tiba-tiba barangnya jatuh? Kalau dia mundur, maka keberanian seorang pemimpin dalam mengevaluasi. Pertama dari aspek sumber daya manusia. Mutu dulu sumber daya manusia, guru. Terbaik, utama. Dari kepala sekolah, dan dari kepada siapa saja, termasuk juga komite dan dukungan. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan di mana-mana, jaga dulu komunikasi yang baik, diskusi yang baik dari seluruh elemen. Tentu yang paling kuat itu di sekolah. Jadi kepala itu gampang, tapi jadi pemimpin itu bukan barang. Oleh karena itu, dalam teori-teori tentang leadership kepemimpinan mengisyaratkan pertautan antara otak dan otak. Bukan memerendahkan, hanya mau mengingat. Jadi guru itu sebuah panduan. Pertautan otak dengan hati. Otak tidak cukup, tapi harus hati berani untuk memahami kalau ada sesuatu yang berbeda. Juga harus diolah supaya kembali ke titik sini. Untuk pemimpin. Jadi itu dulu. Guru taruhan pertama. Kita berdiri dari puncak itu. Secara kasat mata untuk mengalirkan sebuah irigasi hidup dari puncak untuk mengairi dataran rendah untuk sebuah hidup. Dan di dataran rendah itu ada banyak orang di sana, terutama murid-murid kita. Tugas kita adalah mempersiapkan dia menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang siap menatap masa depan hidup. Lewat pendidikan, mulai dari guru tentu tidak setidak kita belajar juga, latih berdiskusi juga, latih membangun komunikasi, latih juga bernarasi yang beretika dengan orang. Bahwa kemudian kita tidak sempurna, sepakat. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Tresia Trisna Dewi Stepi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Paul Jeramun. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.